jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, hari ini bagus banget kita sedang membahas tema tentang ku takut kehilanganmu. Pastinya semua manusia tuh takut akan kehilangan Duh, mesra pasangannya. banget sih orang Apalagi udah ini, cinta. Allah, Seru mesra amat. banget. Ustadz Ini Syam, lagi ngelihat pasangan mesra nih, lagi di Bali kemarin. udah mulai. Ih, udah mulai? Iya. Enggak, lagi ngechat kok nggak pernah dibales gitu, nggak Sama pernah siapa? ditanggepin. Habib Utsman. Ini mah Instagram Habib Utsman ini mah kagak di follow back lagi. Tunggu. Ustadz Sam fallback gak? Belum. Lagi baru kepo, lagi kepo. Soalnya aku ngelihat ini mah kayaknya private banget nih sosial medianya nih. Kayaknya bukan dia juga yang pegang nih, curiganya Nah sih itu begitu. masalahnya Ustadz Sam. Tapi baru curiga sih. Tapi kayaknya kecurigaannya benar kali ini. Masa sih? Soalnya nih gak mungkin kalau Habib Utsman kayak gini nih. Kayaknya ada yang pegang nih. Asistennya Habib? Istri aneh Ustadz Sam. Istrinya yang mana sih Bib? Sebelah kiri aneh? Yang itu. Kadang dijawab gak pertanyaan orang Bib? Nah tanya aja deh. Oh enggak, jadi kan Habib kan dibikinin media sosial, bikin Instagram daripada palsu. Yang bikinin siapa? Istrinya. Oh, Terus dia berarti gitu, emang milik istrinya dong? iya juga ya, Atas bener nama juga aja ya. kan? Iya, Atas tapi nama Dari aja. dulu aneh udah punya, tapi nggak pernah dimainin. nggak pernah Oh. dimainin. Udah lama Tapi banget. kalau Itu- posting Habib, tapi kalau seandainya yang ngejagain biar nggak jamuran sama ada laba-labanya aku. Itu doang Takutnya kan terlalu niatnya kan? kelama didiamin jadi angker Instagramnya. Lebih bahaya mana, laba-laba atau komen-komen? Lebih bahaya DM. Oh, lebih bahaya DM. Iya. Kalau komen masih dijagain orang lain. Iya. DM ada nggak contoh DM yang bahaya banget? Contoh menurut- DM, ya banyak kadang, Assalamualaikum Habib, Afwan, saya punya anak umur 19 tahun Bib. Kalau emang Habib berkenan mau dititipin sama Habib gitu. Dititipin. Iya. Oh, jadi santri kali. Alhamdulillah sih bukan. Iya. Dicek nggak? Kalau kayak gitu dicek pas dibuka. Cakep. Diklik. Cakep nggak? Diklik, cakep. Ya Allah, kalau gitu kirim. Enggak kalau gitu alhamdulillah udah dapat Iya. duluan gitu kalau aku mah. Ada nggak yang? Abis itu mandi di bawah shower nangis-nangis gitu. Jadi ini sebagai contoh aja ya, memang terjadi begitu. Tapi kan ini bagaimana Islam itu sebenarnya mempunyai banyak cara untuk Betul. mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita keseharian. Nah sayang, kan kadang-kadang juga kita tahu juga kalau seandainya curigaan gitu. Ngelihat periksa dikit-dikit dompet diperiksa, mobil diperiksa, handphone diperiksa, media sosial diperiksa. Jadi gimana tuh Bi, boleh nggak kita ngerasa curiga atau memeriksa barang pribadi pasangan karena takut kehilangan gitu. Tapi terlalu berlebihan tuh Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak boleh bagi seorang istri memata-matai suaminya dan mencurigainya. Harus wajib bagi seorang istri berprasangka baik melihat sesuatunya. Ingat, melihat handphone suami harus meminta izin kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu. Kalimat yang menarik ujungnya wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah di sini nih, kamu mencari kesalahan orang lain, apalagi kesalahan suami. Janganlah kamu nguntitin suami, kepoin suami, berprasangka baik. Karena manusia yang berprasangka baik adalah manusia yang insya Allah yakin bahwasanya Allah lah yang menjaganya. Yakin bahwasanya dia mengerti dan memahami suaminya adalah suami yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pernikahan harus dibangun dengan dasar keterbukaan, kepercayaan, penghormatan yang tinggi. Kalau udah dibangun dengan keterbukaan, ini begini, ceritanya seperti ini, kasih kepercayaan, ini begini, ceritanya seperti ini. Tidak ada kecurigaan. Insya Allah yang berujung pengintaian tidak akan terjadi. Yang dimana sikap saling ridho merupakan asas dalam perkawinan. Nah kalau ditanya sebaliknya, suami cek handphone istri boleh gak? Seorang suami wajib menjaga istrinya. Karena tanggung jawab terhadap istrinya. Istrinya berdosa, suaminya ikut berdosa. Wajib bagi suami untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Sehingga suami tersebut bukan suami yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya seorang suami tidak boleh dayus. Tidak boleh suami tersebut dayus. Tidak mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya. Wajib bagi dia untuk mempunyai rasa cemburu yang tinggi terhadap istrinya karena untuk menjaganya.
dia wajib mencemburi anak perempuannya, wajib mencemburi istrinya karena tanggungan daripadanya. Sehingga apa? Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tercipta dalam ketenangan. Yang dikatakan tadi tuh, harus memiliki sikap saling ridho, saling sayang, saling cinta. Karena itu adalah asas pernikahan, keterbukaan. Dia cerita, ini begini, di luar seperti ini, ceritanya begini. Sampai di rumah saling ngobrol. Oh nanti istrinya nanggepin, oh jangan begitu, nggak boleh, mendingan begini, seperti ini. Ada keceritaan antara suami dan istri. Nanti di situ timbullah sebuah kepercayaan yang tinggi. Dan wajib bagi istri menghormati suaminya dengan penghormatan yang tinggi. Mencintainya dengan mencintai dengan tulus hati dan jiwanya. Sehingga apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini suami saya, mana suami kamu? Ini suami saya nih, perkataannya baik, perilakunya baik. Kalau ada apa-apa cerita terhadap istrinya, istrinya pun sama. Ketika ada yang mengganggu, ada yang begini-begini, dia cerita sama suaminya. Tidak menanamkan wala tajassasu, mata-matain, taruh GPS lah, taruh inilah, taruh itulah. Suami yang pengertian, suami yang baik, sayang aku mau keluar, ya kan? Dia share lokasi. Oh ternyata suaminya share lokasi terhadap istrinya. Masya Jadi insya Allah istrinya bikin nyaman. nyaman, Aduh, tenang. itu kayak suami aku banget tuh, Bib. Masya Allah. Siapa Jadi sih nggak suami? perlu memata-matai karena langsung keterbukaan aja. Betul. Langsung terang-terangan menjelaskan, sayang aku khawatir, aku cemburu nggak nyaman, boleh nggak nanti kalau sudah sampai kabarin. Betul. Atau boleh nggak aku ngelihat handphonenya. Kalaupun nggak boleh ya nggak apa-apa. Yang penting percaya bahwa suaminya Nggak tahu apa-apa ya sambil melotot batasannya. gak? Nggak apa-apa gitu. Kan aku mah gak Oh pernah enggak, ngecek. Masya Allah. Kalau nggak kepepet. Canda, Bib. Nah, Ustadz Syam, tapi memang begitu ya, rata-rata perempuan itu takut kehilangan suaminya. Pasti dong. Karena banyak di rumah kan kadang-kadang pikirannya kalau seandainya nggak dibuat ngaji, nggak dibuat nambah ilmu, kadang-kadang pikirannya banyak setan yang godain, jangan-jangan suami kamu di luar. Nah tapi kan itu enak kalau kita cemburu terhadap pasangan kita, Pasangan halal. halal. Iya. Nah kalau seandainya kita cemburu terhadap pasangan yang belum halal gitu. Ustadz Syam dengar-dengar mau nikah ya? Mau lah pasti siapa yang gak mau nikah. Tahun depan katanya ya? Tahun depan insya Waduh, Allah. amin ya Amin, Allah. Insya Allah amin. dalam waktu dekat insya Allah. Tahun depan ya insya Allah. Nah itu Insya Allah, gimana tuh insya Ustadz Syam? Allah. Kadang-kadang kan khawatir juga gitu. Memang mau menikah insya Allah tahun depan dan lain sebagainya. Ada nggak sih rasa ketakutan juga? Atau kita jadi merasa takut kehilangan seseorang yang belum halal. Padahal memang sedang menjalankan ikatan pernikahan nanti gitu. Gimana tuh Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Habib Tafadhol. Utsman dan juga Kak Kartika dan juga seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Bolehkah merasa takut kehilangan seseorang yang belum halal walaupun sedang akan menjalankan ikatan pernikahan? Jawabannya rasa takut itu sudah kita jawab di awal bahwa itu adalah manusiawi. Yang tidak boleh adalah rasa takut berlebihan sehingga merasa bahwa dia udah halal. Bahayanya ketika rasa takut kehilangan ini dibumbui oleh godaan-godaan syaitan, maka dia akan mengatakan udahlah kan udah lamaran, udahlah kan udah pasti mau nikah, udah ini, udah ini. Akhirnya dia melakukan hal sesuatu yang seharusnya dilakukannya nanti setelah halal. Nggak boleh dilakukan sebelum halal. Tapi karena godaan syaitan mengatakan kalau kau nggak giniin dulu nanti direbut sama orang. Kalau nggak kasih stempel dulu maka di booking sama orang. Kalau nggak ada tanda buktinya dulu. Ini naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Semoga Allah selalu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Tapi kalau perasaan, hati itu adalah human being, adalah manusiawi sangat, rasa takut kehilangan akan hal yang kita inginkan atau hal yang kita sukai. Tapi jangan terlalu mencintai. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Wabgid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka haunamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Sewajarnya saja. Karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi musuhmu. Dan musuhilah musuhmu sekedarnya saja. Karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Maka semua ada batas kewajarannya. Semua ada limitnya. Jangan sampai kita mencintai berlebih sehingga kita merasa sudah memilikinya. Wali'adzubillah ma'adzallah na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih batasan-batasan yang boleh kita lakukan selama khitbah? Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, pacaran itu kan di Indonesia berasal dari kata pacar gitu ya. Berasal dari daun pacar itu. Maka orang-orang dahulu Melayu mengatakan bahwasanya kalau dia menginginkan seseorang, maka dia kasih tanda dengan daun pacar. Berarti dia sedang disukai
disukai oleh seseorang dan menunggu orang tersebut untuk melamarnya. Itu asal daripada pacaran tadi. Apakah boleh takut diambil orang? Boleh saja ketakutan. Bahkan Nabi SAW pernah menegur orang yang mengatakan bahwa jangan kau tawar barang yang sudah ditawar sama saudaramu. Dan jangan kau pinang seseorang yang sudah dipinang oleh saudaramu gitu. Berarti rasa takut kehilangan itu boleh-boleh saja. Sehingga Nabi menegur orang yang merebutnya, orang yang menikungnya. Tapi jangan sampai sudah merasa memiliki orang tua saja yang kita sangat cintai. Kita takut nggak kehilangan mereka? Takut. Tapi ketika kehilangan haruskah kita merelakannya? Harus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa bahayanya ketika belum halal tapi sudah merasa takut kehilangan, maka akan susah move on. Berapa banyak teman-teman yang bertanya di DM, bertanya di komen, apa cara move on, doa move on. Bagaimana walaupun kita mengobati Anda dengan ruqyah, walaupun kita membaca doa-doa ruqyah, akan tetapi yang rusak adalah psikologinya, yang rusak adalah perasaannya, yang terikat adalah perasaannya. Bagaimana mungkin bisa kita yang namanya menyembuhkan dengan doa-doa? Kita percaya doa itu is work, bekerja dengan seadanya, tapi tidak akan bisa bekerja kecuali Anda bisa menyembuhkan diri sendiri. Caranya jangan terlalu merasa memiliki ketika belum halal. Telah halal pun dia akan kembali kepada Allah. Kalau bukan diambil sama orang, maka diambil sama Allah. Itu aja jawabannya. Jadi ketika mendapatkan masalah ya udah gitu, bukan kita memilikinya gitu. Jadi apapun itu Ustadz Syam ya, Iya. mau pasangan, mau harta sama ya. Orang tua mana yang nggak cinta sama anaknya? Betul. Ya, ibu mana yang nggak cinta sama anaknya? Betul. Tapi akan ada waktu mereka berpisah. Untuk merelakan gitu. juga Untuk ya. merelakannya. Dengan caranya masing-masing menikah atau mungkin kembali ke Iya, Allah. betul. Masya Allah nih bagus banget. Jadi yang susah move on, mikir kalaupun udah jadi punya kita juga bukan punya kita 100%. Ya, jadi teman-teman tuh kalau nanya zikir move on apa? Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Iya, aja. betul, karena Ditanamkan kehilangan. semua dari Allah, semua kembali kepada Allah. Betul, Masya Allah. Tuh ya, harus ikhlas yang paling penting karena memang bukan milik kita. Nah, Jemaah Islam itu Indah juga udah banyak banget nih. Tadi kan yang Ustadz Syah bahas bilang banyak banget pertanyaan. Makanya nih sekarang ada segmen yang ditunggu-tunggu oleh semua Jemaah Islam itu Indah, yaitu Tanya Dong Ustadz. Langsung kita bacain aja yuk, pertanyaannya udah banyak banget. Ada beberapa yang sudah kita pilih, kita akan langsung minta dijawab nih. Assalamualaikum Ustadz. Maaf mau tanya, bagaimana cara mengikhlaskan orang yang kita cintai bersama orang lain? Sedangkan kita sering bertemu mereka Ustadz. Terima kasih, baru dibahas ya. Memang banyak yang begini, Benar rata-rata kan? Semua perempuan. tanya bagaimana caranya Iya. mengikhlaskan orang yang kita cintai bersama orang lain. Tapi ini Iya. guruku Habib Apa Utsman. tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang ikhlas, ikhlas itu selalu menyangkut dengan ibadah. Jadi bukan ikhlas sebenarnya. Yang ada adalah merelakan. Bagaimana cara merelakannya? Tadi yakini bahwa semua dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa ketika Anda sudah berusaha dan Allah tidak menakdirkannya, berarti Allah menginginkan sesuatu yang lain untuk kita, yang sesuatu itu akan menjadi lebih baik untuk kita. Ada satu ayat motivasi dalam Al-Quran. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau sangat sukai, yang sangat kau cintai itu tidak baik untukmu. Kok bisa? Bagaimana kita meyakini ayat ini? Yakini bahwa kita nggak bisa pernah membaca masa depan. Yang tahu masa depan kita adalah Allah. Jadi kalau Allah yang mengizinkannya, Allah yang menginginkannya untuk berpisah, Allah tidak mengizinkan kita untuk bersama, berarti Allah tahu masa depan kita ada yang lebih baik dari itu. Berarti Allah menyiapkan masa depan kita untuk lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena Allah menghalanginya. Yakini ayat ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau tidak sukai menurutmu itu baik untukmu. Kenapa? Kembali lagi. Allah yang mengetahui masa depan dan manusia sangat sedikit sekali ilmunya tentang masa depan. Masya Allah. Jadi Tapi kalau, agak berat. Namanya perasaan ya Iya. tetap berat. Cuma ya pentingnya untuk mengulang-ulangi ayat tadi. Iya, makanya juga lebih baik cintanya sama Allah aja. Jadi insya Allah nyaman. Insya Dilatih, Allah selalu. insya Allah. Masya Allah nih bagus banget jawabannya. Terima kasih Ustadz Syam. Langsung aja pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya mau tanya, suami saya ceraikan saya karena saya nggak bisa ikut dia. Karena saya harus mengurus ibu saya yang sudah tua dan sakit. Suami saya inginnya saya tinggal di rumah ibunya. Apa saya salah dan apa saya termasuk istri durhaka kepada suami? Sayang mohon dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila istri mempunyai orang tua yang sudah sangat tua,
dan perlu diurus karena sakit yang keras. Dan kebetulan dia adalah anak satu-satunya. Boleh dia meminta talak khulu dan insya Allah dia tidak berdosa. Karena ada sebab yang kuat tadi. Tetapi kalau misalkan dia kabur dari rumah dan sampai diceraikan oleh suaminya, maka dia berdosa. Kenapa? Dia udah kabur. Caranya salah. Sebaiknya menjadi seorang suami harus bisa lebih mengerti dan memahami. Jangan sembarangan untuk menceraikan. Harus bersabar dan mengerti. Wa asyruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dia, istri kamu dengan cara yang baik. Sehingga apa? Jangan menjadikan emosional dikedepankan, tetapi harus lebih saling mengerti dan memahami. Oleh karena itu, seorang suami itu harus bisa memahami situasi dan kondisi yang ada. Orang tuanya lagi sakit keras, gak ada yang ngurus. Masa terlampau tega untuk menceraikan istrinya sampai meninggalkannya? Gak boleh seperti itu. Harus bisa lebih mengerti dan memahaminya. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, sehingga manusia yang baik, manusia yang benar, manusia yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbuat baik terhadap istrinya, mempergaulinya dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kita harus mengerti dan memahami. Sakinah mawaddah warahmah adalah tumbuh dengan adanya cinta dan kasih sayang. Maka akan tercipta ketenangan. Orang tuanya adalah orang tua kita, sayang. Insya Allah. Jadi harus berpikir malah kalau seandainya itu orang tua istri sama-sama menjaga dan Betul, merawatnya karena betul. sudah menjadi orang tuanya. Betul. Karena nggak ada mantan mertua ya Bib ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah, makasih sayang nih ilmunya ya. Nah mudah-mudahan bermanfaat ya jamaah Islam itu Indah. Terus kirim pertanyaannya insya Allah akan kita jawab di Islam itu Indah ditanya dong Ustadz. Tapi Ustadz Sam kita tahu banget ya kadang-kadang juga namanya suami itu kan harus bekerja. Untuk kebutuhan rumah tangga pastinya. Manesa Tapi nih. istri itu kan suka ketakutan gitu. Aduh lama nggak ya, jangan-jangan nanti berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ada rasa khawatir, itu gimana Ustadz? Duna pertanyaan nah begitu memang Mi. Karena kan memang orang suami itu kan memang bekerja untuk istrinya toh. Jadi misalnya lau nih kaina lau kasih masapa Lah jamaah, nggak bisa masapa kan Ustadz Sam duit, kalau masapa seandainya wedi rezeki. gitu namanya wedo lah kan Ya pengennya dari deket-deket tua baik karo lakinya lah kepriwe. ya memang penting untuk dibahas. Tapi aja nama kokoe matu pi setelah iklan. Toh? Iya toh? Iya. Badan lama. Maksudnya ini penting banget tapi jangan sekarang karena penjelasannya akan lebih luas lagi setelah yang satu ini. Janji Masya tapi Allah. dijelasin Itu ya. insya Allah. Dijelasin Ustadz Sam ya. Insya Allah. Oke lah kalau begitu Nyong sabar aja kalau mau dijelasin jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjang banget emang harus break